Kita sebut mereka Yahudi dan Zionis. Jangan sebut mereka Israel. Karena Israel itu sebutan bagi Nabi Yakub. Ya. Kalau Allah menyebut mereka Bani Israel dalam Quran, ini berarti mereka sedang kemudian tidak dicela. Ya. Tapi kalau sebutannya Yahudi, berarti ada celaan kepada mereka. Ya. Nah, jadi kita ulangi lagi, Bani Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Yakub dan keturunannya, di antaranya 12 anak. Makanya nanti kita lihat di sini. Kenapa Nabi Musa waktu memukul batu dengan tongkatnya keluar 12 mata air? Karena Jadi mereka tuh lagi
berdiskusi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya, mana yang paling mulia ya Rasul? Masjid Rasulullah, maksudnya Nabawi, atau Masjid Baitul Maqdis? Maka Rasul menjawab, salat di masjidku ini lebih baik 4 salat di dalamnya Masjidil Aqsa. Kalau yang lain, Nabawi itu lebih 1000 kali. Tapi kalau Aqsa hanya 4 kali saja. Berarti Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang kemudian haram, Nabawi, Aqsa. Masjid ketiga di mana fadilah salat di dalamnya itu kemudian sangat luar biasa besar. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, kalian itu jangan bersusah payah untuk kemudian melakukan safar atau perjalanan kecuali mengunjungi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya. Itu 3. Ya. Maka kemudian masjid yang disebutkan dengan di satu ayat dengan Masjidil Haram itu Masjidil Aqsa. Itu dalam satu ayat Quran disebutkan ketika Allah menjelaskan tentang peristiwa Isra'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi dikatakan bahwasanya Aqsa dan Haram ini sama mulianya. Ya, kalau Masjidil Aqsa diserang, maka seperti itulah Masjidil Haram diserang. Ya. Makanya kaum muslimin ini, kita dengan Masjidil Aqsa ini, ya, ini terkait dengan masalah agama kita. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kemudian kita melihat Masjidil Aqsa ini, urusan Palestina ini sangat kemudian terkait dengan agama kita. Maka mari kita lihat sejarah dari bangsa Yahudi, biar kita kemudian lebih mengenal mereka seperti apa. Bapak Ibu sekalian, Allah itu menyebutkan karakter mereka di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Ya. Di sini saya mengutip surat An-Nisa ayat 155. Allah katakan apa? Bangsa Yahudi itu waqaddihimul anbiya. Mereka tuh membunuh para nabi-nabi. Tuh disebutkan dalam Quran. Mereka membunuh para nabi. Nabi saja dibunuh. Bagaimana dengan kaum muslimin? Kira-kira begitu. Ya. Dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah 91, taqtuluna anbiya Allah. Lagi-lagi ditegaskan oleh Allah bahwa kamu itu dulu membunuh para nabi-nabi Allah. Sehingga memang karakter ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian mereka pernah dengan bangga mengatakan bahwa mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bagaimana kemudian Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Ya. Mereka mengatakan wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam. Allah nyatakan dalam Quran, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulnya Allah. Jadi memang karakter mereka ini itu kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Memang dalam Quran ini mereka punya beberapa penyebutan. Kadang Allah sebut dengan Bani Israel, ya, Bani Israel. Kadang Allah sebutkan mereka dengan kaumnya Musa. Ya. Nah, ini sebutan-sebutan Yahudi. Kadang Allah sebut mereka dengan sebutan Yahudi. Nah, mari kita lihat Bapak. Ternyata Al-Quran ini di dalam setiap penyebutan
ada makna yang sangat besar di sini. Ya. Nah, antum kalau baca dalam Quran ketemu dengan ayat yang menyebutkan tentang Yahudi, ya. Ketika Allah menyebutkan mereka dengan sebutan Yahud, maka di sini biasanya Allah akan menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Jadi kalau Allah sebut Yahud, berarti nanti habis penyebutan itu ada keburukan yang kemudian Allah sebutkan. Contoh, dalam surah At-Taubah ayat 30, Allah katakan wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Di surah ini At-Taubah 30, Allah memanggil mereka dengan sebutan apa? Yahud. Setelah Allah sebut mereka dengan Yahud, setelah itu Allah sebutkan celaan terhadap dosa mereka. Karena orang Yahudi itu mengatakan Uzair adalah putra Allah. Mana ada Allah memiliki putra? Ya. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 18, Allah memanggil mereka dengan sebutan yang sama, Yahud. Apa yang kemudian Allah katakan di sini? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Karena orang Yahudi ini mereka mengatakan kami adalah anak-anaknya Allah, maka mereka dipanggil Yahud. Ya. Jadi jelas ya, kalau Allah panggil mereka dalam Quran itu Yahudi, berarti ada celaan atas dosa yang kemudian mereka lakukan. Bahkan bangsa Yahudi ini pernah mengatakan wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan tangannya Allah terbelenggu. Bisa dibayangkan. Makanya Allah manggil mereka lagi dengan sebutan Yahudi. Jadi kalau disebut Yahudi, nah, ini biasanya nih nanti akan ada celaan terhadap dosa yang mereka lakukan. Jadi Allah tuh mencela bangsa Yahudi di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, maka Allah panggil mereka dengan sebutan Yahudi. Ya, kalau Bani Israel itu disandarkan kepada Nabi Yakub, karena Israel itu sebutan lain bagi Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya putra Ishak, Ishak punya putra Yakub. Ini beliau yang disebut Bani Israel dengan keturunannya. Ya, Nabi Yakub tuh punya 4 orang istri, Pak. Ya, 4 orang istri. Namanya tuh Zilpah, ada yang namanya Rahel, ada yang namanya Bilhah, ada yang namanya Leah. Dari 4 orang anak ini punya 12 anak lagi. Maka yang disebut 12 suku kabilah Bani Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Yakub dengan anak keturunannya. Ya. Dari sinilah kemudian kita melihat, oh, Bani Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Yakub alaihi salam dan anak keturunannya. Ya, 12 cucunya dan 4 istrinya, ya, 4 istri 12 anak. Nah, salah satunya kan anaknya namanya Yusuf alaihi salam. Ya. Jadi mari kita sebut mereka Yahudi dan Zionis. Jangan sebut mereka Israel. Karena Israel itu sebutan bagi Nabi Yakub. Ya. Kalau Allah menyebut mereka Bani Israel dalam Quran, ini berarti mereka sedang kemudian tidak dicela. Ya. Tapi kalau sebutannya Yahudi, berarti ada celaan kepada mereka. Ya. Jadi kita ulangi lagi, Bani Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Yakub dan keturunannya, di antaranya 12 anak. Makanya nanti kita lihat di sini. Kenapa Nabi Musa waktu memukul batu dengan tongkatnya
keluar 12 mata air? Karena Bani Israel ada 12 qabilah, berasal dari 12 anak Nabi Yakub. Kenapa itu laut ketika dipukulkan tongkatnya, berapa kemudian dia terbelah? 12, Pak. Kalau di film-film kan 1. Aslinya itu 12. Kenapa? Karena mereka ini ada 12 suku, ya, yang berasal dari 12 anak Nabi Yakub. Saya izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Naam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, singkat cerita, dari 12 anaknya Nabi Yakub ini, yang satu kan dibuang, Pak, oleh saudara-saudaranya sendiri, Nabi Yusuf. Ya. Dan Nabi Yusuf ini, akhirnya beliau sampai di kota Mesir. Ya. Beliau sempat dipenjara di Mesir, ya, sampai akhirnya beliau ini jadi menteri. Ya. Ketika beliau sudah jadi menteri di Mesir, maka di sini Nabi Yakub dan anak keturunannya ketika mendengar kabar ini, ya, mereka tuh waktu tinggal di Baitul Maqdis, ya, tinggal di Palestina. Kehidupan mereka nih bertani, ya, ngurusin hewan ternak, ya. Karena Nabi Yusuf sudah di Mesir dan mereka tahu bahwa peradaban Mesir itu sudah lebih maju, akhirnya mereka pindah semuanya ikut Nabi Yusuf ke Mesir. Nah, disinilah kita lihat Bapak Ibu. Waktu Nabi Yusuf masih hidup, ya, mereka hidupnya ini masih aman. Di Mesir itu masih nyaman. Ya. Tapi ketika Nabi Yusuf alaihi salam kemudian wafat, disinilah dimulai penindasan terhadap Bani Israel. Ya. Jadi mereka itu mulai dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Ya, di antaranya kan nanti mereka ketemu dengan Fir'aun, ya. Fir'aun ini bukan nama, ya, tapi gelar raja. Sama seperti kalau orang Romawi gelarnya apa? Caesar. Kalau orang Persia gelar rajanya Kisra. Ya. Kalau di Melayu Sultan. Ya. Maka zaman Mesir kuno tuh gelar rajanya tuh Fir'aun. Jadi nanti yang ketemu Nabi Musa tuh ada Fir'aun yang ke-15 kalau tidak salah. Ya, maka kita lihat disinilah ujian mereka ini dimulai. Ya, Bani Israel. Ketika Fir'aun kemudian membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Karena berdasarkan ramalan dari salah seorang pendeta atau dukunnya Fir'aun. Ya. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum, kata Allah, bala'um min rabbikum azim. Jadi mereka menyembeli anak-anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini menutup regenerasi Yahudi. Fir'aun itu membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Hanya perempuan yang dibiarkan. Itu bisa dibayangkan, tahun-tahun itu betapa cobaan yang berat Allah berikan kepada Bani Israel. Ya. Sampai kemudian Nabi Musa alaihi salam ini lahir. Jadi jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf itu sekitar 400 tahun. Sekitar 400 tahun. Dan Nabi Musa ini akhirnya dihanyutkan. Ya.
Sampai di mana? Istananya Fir'aun. Ya, luar biasa. Nyasarnya justru di istananya Fir'aun. Padahal lagi menghindari Fir'aun. Kebetulan ada istrinya Fir'aun, ya, Asyah, ya. Memang luar biasa, Pak. Diktatornya dia, sezalim-zalimnya dia, ya, Fir'aun, ya. Dia takut juga sama istrinya. Iya. Sayang, cinta sama istrinya, ya. Ketika istrinya itu mengatakan satu kalimat yang Allah abadikan dalam Quran. Tapi istrinya Fir'aun ini Masya Allah, Pak, wanita beriman. Padahal suaminya mengaku dirinya Tuhan. Istrinya kemudian dapat hidayah, ya. Masya Allah. La taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kamu bunuh dia, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita ambil dia sebagai anak. Mengalah juga dia sama istrinya. Orang yang ngaku dirinya Tuhan, ya, tidak takut kepada Nabi, takut kepada istrinya. Ya. Memang istri ini pengaruhnya luar biasa, Pak, ya. Terbukti. Mau jenderal bintang 3, bintang 4, ya. Coba pulang ke rumahnya, takut dia sama istrinya, ya. Yang bintang 5 ini sebenarnya istrinya, Pak. Jadi bisa kita lihat, ya, Nabi Musa ini diangkat anak, ya, oleh Fir'aun. Akhirnya didatangkan wanita-wanita yang ada di Mesir untuk menyusui. Tapi Nabi Musa tuh nggak mau nyusu kepada wanita-wanita yang didatangkan, sampai ada satu perempuan di mana Nabi Musa bisa menerima air susunya, yaitulah ibunya sendiri. Masya Allah. Bagaimana Allah ini skenarionya, Pak? Ya, hidup nih kadang-kadang kita kayak Nabi Musa, Pak. Ya, kita hanyut entah kemana, ya. Pada akhirnya kemudian kita sedang menapaki takdir kita, ya. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam akhirnya kemudian disusukan oleh ibunya sendiri. Namun yang dikhawatirkan Fir'aun itu kejadian, ya. Nabi Musa diangkat sebagai Rasul, sehingga akhirnya menentang Fir'aun. Nabi Musa ini kuat, Pak. Tuh bayangkan, arsalallahul malak ila Musa. Nabi Musa itu pernah dikirimin malaikat maut. Dipukul, copot matanya, Pak. Sampai ngeluh kepada Allah. Ya Rabb, Engkau mengutus aku kepada seseorang yang la turidul maut, yang enggak mau mati. Nabi Musa, Pak, ya, pernah sekali pukul orang mati, orang Mesir. Nabi Musa ini kuat memang, ya. Beliau ini punya karakter yang fisiknya kuat memang, ya. Nah, beliau memang setelah diutus malaikat maut, dikabarin lagi, beliau minta sama Allah, kalau bisa saya dicabut nyawanya di sekitar Palestina. Maka Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj kan beliau bilang, saya tahu makamnya Nabi Musa alaihissalam, ya, itu ada di Baitul Maqdis. Ya, akhirnya bangsa Yahudi ini, Bani Israel, itu akhirnya ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam ketika Allah angkat menjadi Rasul, ya. Dan kita melihat Nabi yang termasuk Allah berikan mukjizat yang disaksikan oleh kaumnya sendiri dengan sangat nyata. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Kami kasih kepada Musa mukjizat, 9 mukjizat yang sangat nyata. Apa saja, Pak? Tongkat berubah jadi
ular. Itu disaksikan langsung oleh Bani Israel dan orang Mesir. Tangannya ngeluarin cahaya. Ya. Kemudian itu ada angin taufan. Ya. Taufan. Tahu angin taufan? Angin taufan. Angin topan. Ya. Angin yang berputar ya. Muter-muter, angin taufan. Nah, angin taufan. Taufan ini dari bahasa Arab juga, Pak. Taufa yatufu taufan. Tahu orang tawaf? Berputar-putar. Nah, angin taufan itu seperti angin yang bertawaf itu. Makanya namanya taufan. Tawaf. Itu pernah kemudian dikirimkan Allah ke Mesir. Anehnya, Pak, ladang orang Mesir itu hancur, hanya ladang Bani Israel yang enggak hancur. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam ya. Nah, mari kita lihat ketika mereka sudah kemudian menghadapi ujian yang cukup besar, akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk keluarkan mereka dari Mesir. Ya. Surat Taha ya. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr. Ya. Ila akhir ayat. Pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel malam hari, ya, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Jadi memang Nabi Musa itu bawa jumlah yang sangat banyak Bani Israel. Ya. Jumlahnya cukup banyak ya, dari 12 kabilah Bani Israel. Ya. Jadi ketahuan sama Fir'aun. Ya. Disinilah kemudian kita melihat bagaimana mereka keras kepalanya menghadapi Nabi Musa. Ya. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Waktu mereka lagi kabur dari Mesir, ya. Itu Fir'aun udah kelihatan. Udah kelihatan sama pasukan yang terbaik. Sementara Bani Israel, Nabi Musa itu enggak bawa senjata apa-apa. Udah kelihatan mereka dari jauh, mereka bilang sama Nabi Musa, inna lamudrakun, kita akan kesusul ya Musa. Ya. Bani Israel masih ragu, padahal ada di tengah-tengah mereka seorang Nabi. Nabi Musa. Di sini kita sudah mulai melihat keras kepalanya mereka. Ya. Diterangkan mereka ragu terhadap Nabi Musa alaihi salam. Makanya Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, Allah itu senantiasa akan memberi petunjuk. Apa yang terjadi? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Maka diperintahkan pukul itu tongkatmu. Lautan langsung terbelah Bapak Ibu, membentuk 12 lorong atau bukaan. Makanya kalau di film-film cuma satu ya. Aslinya 12. Kenapa 12? Karena Bani Israel ada 12 kabilah atau suku. Ya. Jadi itu lautan jadi kering. Sehingga mereka nyebrang. Sampai di ujung lautan, Nabi Musa tuh ingin memukulkan kembali tongkatnya, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Fir'aun laut ini tetap terbelah. Maksudnya apa? Agar Fir'aun itu dia masuk, Pak. Sebenarnya pasukan Fir'aun itu takut. Ya Bapak Ibu bayangkan, laut terbelah, Pak. Ini mau masuk, pasukannya ragu-ragu. Tapi namanya Fir'aun, karena udah ngaku dirinya Tuhan, kayaknya kalau nggak lewat nih, ya bagi dia aib. Masa Fir'aun nih Pak, orang yang memang punya banyak kelebihan. Fir'aun ini nggak pernah sakit Pak. Dalam perlombaan apapun tuh selalu menang katanya. Makanya dia menganggap dirinya Tuhan tuh karena dia punya kelebihan.
Tapi dia pada saat melewati itu laut yang sudah terbelah, pasukannya ini ketakutan. Tapi Fir'aun karena sombongnya dia tetap diterobos. Nah, waktu dia di tengah baru dipukul oleh Nabi Musa, akhirnya dia tenggelam. Tapi menarik, Pak, kalau ditanya Fir'aun ini bertobat nggak sih? Bertaubat? Taubat. Fir'aun itu tobat tapi terlambat. Dia kan sempat teriak waktu sudah mau tenggelam, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Tapi sudah telat, Bapak Ibu. Ini taubat yang dikatakan oleh Nabi, tidaklah diterima taubat seseorang ketika nyawa sudah berada di ujung kerongkongan. Nah, ini Fir'aun ini. Ya. Nah. Maka saat itu akhirnya Fir'aun ini dia tenggelam, Bapak Ibu sekalian. Yang menarik, Bani Israel waktu sudah selamat, ya, mereka masih belum yakin Fir'aun ini sudah meninggal. Mereka minta Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar jasadnya Fir'aun ini selamat. Ingat, jasadnya. Jadi mereka ingin ada bukti bahwa Fir'aun ini sudah mati. Ya, maka dalam surat Yunus, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun." Hari ini kami selamatkan badanmu, hai Fir'aun, agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu. Sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Bapak Ibu sudah pernah lihat muminya Fir'aun? Itu apa ya? Ini orang yang dulu dia ngaku dirinya Tuhan, sekarang dipanggil pun kagak bisa nyaut. Ya? Itu masih utuh, Pak. Giginya masih utuh, rambutnya masih utuh, masih ada. Karena memang Allah yang menyelamatkan jasadnya agar jadi pelajaran bagi kita semua. Ya, bahwasanya orang yang ngaku dirinya Tuhan, nih, sekarang nggak bisa apa-apa. Dan itu adalah permintaan Bani Israel. Minta agar jasadnya diselamatkan. Ya. Udah nih, mereka udah selamat nih kan. Minta diselamatkan jasadnya Fir'aun untuk meyakinkan bahwa Fir'aun sudah meninggal, Allah penuhi. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya, mereka tuh ketemu satu kaum yang lagi nyembah berhala. Apa kata mereka kepada Musa? Wajawazna bi Bani Israel. Ya. Fa'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnam. Ya, mereka tuh melihat ada satu kaum itu menyembah berhala. Ya. Qalu ya Musa. Ini luar biasanya orang Yahudi ya. Wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum ilahan. Ya, ilahatun. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa aja itu kerepotan menghadapi mereka. Ini baru Allah selamatin. Laut dibelah untuk mereka lewat. Terus minta agar jasad Fir'aun itu utuh. Udah nyampe di seberang, mereka melihat ada kaum yang menyembah berhala, mereka bilang, ya Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka punya beberapa Tuhan. Nabi Musa itu sampai bilang, sesungguhnya kalian ini orang-orang yang tidak mengetahui, ya, jahil. Ya baru diselamatin minta dibikinin berhala, Pak. Gimana Nabi Musa nggak habis pikir ini ya? Nah, akhirnya Nabi Musa mengatakan, qala aghairallah abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Patutkah aku mencari Tuhan selain Allah? Ya. Padahal Allah jadikan kalian atas segala umat. Maksudnya Allah berikan nikmat kepada kalian. Nah, disinilah kita lihat. Mereka saat itu mau pulang kemana? Baitul Maqdis, ke tempatnya Nabi Yakub dulu tinggal. Sampai di sana,
sudah ada bangsa lain yang tinggal yang lebih kuat. Maka Allah perintahkan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ini Nabi Musa tuh ngingetin mereka untuk apa? Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya, Allah jadikan nabi-nabi di antara dari kalian. Ya, Allah berikan apa yang belum pernah Allah berikan terhadap umat-umat yang lain. Mereka tuh diperintahkan masuk untuk tinggal di Baitul Maqdis. Maksudnya masuk di Baitul Maqdis. Mereka menolak. Bahkan sampai diperintahkan untuk masuk, ditolak. Bahkan Nabi Musa alaihissalam saat itu kan diperintahkan oleh Allah untuk masuk dan kemudian melawan bangsa yang sudah tinggal di dalam Baitul Maqdis. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya, Bani Israel ini menyuruh Nabi Musa dengan Allah berperang melawan mereka. Nanti kami qa'idun, kami itu duduk saja, kami nungguin di sini. Nabi dan Allah diperintah oleh Bani Israel. Ya, bisa dibayangkan membangkangnya mereka kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka kan diharamkan atas Baitul Maqdis. Mereka tuh luntang-lantung di padang pasir selama 40 tahun. Ya. Nabi Musa sampai kemudian mengatakan, qala rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi. Aku tidak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Sampai beliau minta apa? Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan aku dengan kaum yang fasik. Ya. Beliau tuh sampai apa kita bilang? Menghadapi bangsa yang keras kepala seperti orang Yahudi. Akhirnya mereka nggak bisa masuk Baitul Maqdis. Mereka akhirnya luntang-lantung di tengah padang pasir sampai kemudian mereka ini apa? Kehausan. Allah perintahkan pukulkan tongkatmu. Dipukul tongkatnya Nabi Musa, keluarlah 12 mata air. Minumlah mereka dari situ. Ya. Sudah minum, lapar. Ini setiap haus minta Nabi Musa, berdoa kepada Tuhanmu. Sekarang lapar, minta makanan kepada Tuhanmu. Nabi Musa doa. Apa yang Allah turunkan? Manna dan salwa. Ini makanan langsung dari langit, Pak. Ya. Kalau kata Ibnu Abbas, manna dan salwa. Salwa itu burung yang turun dari langit. Ya. Bayangkan, Pak, Bani Israel itu diturunkan makanan khusus dari langit, manna dan salwa. Tapi mereka minta lagi kepada Nabi Musa, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ya Musa, kami enggak tahan hanya dengan makanan satu saja. Minta kepada Allah, minta kepada Tuhanmu agar diturunkan dari bumi sayur, ketimun, kacang. Ini makanan spesial, Pak, dari langit. Enggak bersyukur, minta lagi yang lain. Itu Bapak Ibu bisa membayangkan, ya, betapa Nabi Musa ini menghadapi kaum yang keras kepalanya luar biasa. Ya. Bahkan permintaan mereka yang lain minta melihat Allah. Tuh. Luar biasa. Makanya Yahudi ini permintaannya aneh-aneh. Ya. Minta melihat Allah. Masya Allah. Ya. Yang luar biasanya lagi, minta lihat Allah langsung. Ya. Padahal dulu melihat 9 mukjizat yang nyata dari Nabi Musa, tapi nggak yakin-yakin sama Nabi Musa. Sudah diturunkan makanan dari langit, nggak yakin, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan. Masya Allah, ini umatnya kita nih, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat yang beliau tinggalkan dan abadi sampai hari kiamat, Al-Quranul Karim. Masya Allah, bisa dibayangkan, ya. Dan kita yakin dengan itu,
Ya, bagaimana bangsa Yahudi zaman itu pengen ngelihat Allah secara langsung. Ya, akhirnya kan mereka ini disambar oleh petir. Wah, itu luar biasa lah ya. Nah, setelah itu mereka minta diturunkan kitab langsung dari langit. Bisa dibayangkan ya. Nih, Nabi Musa aja kerepotan Bapak Ibu menghadapi mereka. Ya. Luar biasa. Akhirnya Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Ya. Bukit Tursina itu Sinai. Ya. Kita naik jam 8 malam sampai di puncak jam 4 subuh. Wah, medannya tuh Sinai itu kayak apa? Kalau dilihat Pak, kayak tadinya tuh gunungnya ini utuh. Terus kayak ada yang kemudian menghancurkan sehingga berantakan. Ah, itu Sinai itu kayak begitu. Antum bisa naik tuh tiba-tiba ada batu sebesar rumah tuh kayak nyangkut di ujung tebing tuh kayak mau jatuh nggak jadi jatuh. Itu kan gunung hancur berantakan kan? Ketika Nabi Musa pada saat itu Allah perlihatkan cahayanya saja hancur berantakan gunung. Nah, ini Nabi Musa naik ke atas untuk terima kitab yang kemudian Allah berikan. Ya, Bapak Ibu tahu Nabi Musa turun bawa kitab yang kemudian Allah turunkan karena mereka minta kitab dari Allah. Sampai di bawah apa yang terjadi? Mereka sudah menyembah anak sapi. Allah, luar biasa. Ya. Nabi Musa tuh saking marahnya itu sampai Taurat itu beliau lempar saking marahnya itu beliau lemparkan ke mereka sampai Nabi Harun tuh ditarik jenggotnya karena kan mereka dititipin kepada Nabi Harun. Itu Nabi Harun sampai ditarik jenggotnya ya. Sehingga kemudian bayangkan ya, anak lembu dijadikan sebagai sesembahan. Padahal baru ditinggal sebentar. Masya Allah. Ya. Sehingga Nabi Musa akhirnya berlepas diri dari mereka. Nanti itu yang menaklukkan Baitul Maqdis, Nabi juga. Tapi bukan Nabi Musa udah wafat. Bapak Ibu pernah baca suratul Kahfi ya? Nabi Musa waktu ketemu Nabi Khidir, dalam perjalanannya beliau ditemani oleh seorang pembantunya. Ya, ketika nanti ikannya ini keluar, dia masuk ke dalam muara sungai. Nah, pembantunya ini namanya Yusha bin Nun. Dan beliau ini kelak menjadi nabi. Dan nanti Baitul Maqdis ditaklukkan oleh Yusha bin Nun. Ya, ini atas apa yang kemudian Allah mudahkan bagi mereka. Disinilah kemudian mereka masuk ke Baitul Maqdis. Tapi kan mereka dalam beberapa periode ya, setelah itu periode Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman wafat, perang saudara, mereka pecah, ya. Sehingga nanti Taurat itu sudah diganti menjadi Talmud. Tauratnya kan diganti menjadi Talmud. Hukum-hukumnya diganti semua, Pak. Halal hukumnya mengambil harta dari non-Yahudi. Termasuk diantaranya halal hukumnya memberi riba kepada non-Yahudi. Orang Yahudi itu haram hukumnya kasih riba kepada sesama Yahudi. Tapi kepada non-Yahudi halal. Nah, kalau Islam rahmatan lil alamin. Ini hukum berlaku kepada semua. Kita haram menzolimi sesama muslim sebagaimana kita haram menzolimi non-muslim. Kalau Yahudi enggak. Yahudi itu non-Yahudi boleh dizolimi, hartanya halal. Ya.
Tapi kepada sesama Yahudi tidak boleh, ya. Sehingga mereka terbuang, ya, mereka terusir. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu, mereka ditaklukkan Romawi, makanya bagaimana mereka ditindas? Ya kan sebagian lari dari Romawi sampai ke Yathrib, Pak. Madinah. Diterima oleh bangsa Arab, tinggal sampai kemudian ratusan tahun. Diterima dengan baik. Sampai akhirnya mereka berkhianat pada zaman Nabi SAW dalam perang Khaybar. Akhirnya kan baru mereka terusir dari kota Madinah. Jadi tidak ada yang kemudian satu teks atau apapun yang mengatakan kan sudah ribuan tahun setelah mereka terusir. Sekarang mereka mau kembali ke Baitul Maqdis Palestina, ya, dengan cara kemudian mereka mengorbankan semua kaum muslimin. Di Palestina ini sebenarnya yang tinggal tuh ada juga Nasrani, Muslim, dan sebelum itu tuh adem ayem, Pak. Karena Muslim nih kalau dia mayoritas dia mengayomi, tapi kalau dia minoritas, nah biasanya mulai ditindas. Ya. Kan Baitul Maqdis ini ditaklukkan oleh Amr bin As. Ya. Waktu Amr bin As taklukan, mereka minta pendeta-pendeta Yahudi, ini kunci dari Baitul Maqdis akan kita kasih kecuali kepada Amirul Mukminin. Akhirnya ditulislah surat kepada Umar bin Khattab. Datanglah Umar. Ya. Umar datang tuh cuman pakai onta 1 ekor, Pak. Bukan parade militer. Sampai tiba sholat zuhur. Ya kan ditawarin untuk melaksanakan sholat di dalam salah satu rumah ibadahnya orang Nasrani. Kata Umar, jangan. Kalau saya sholat di sini, selesai sholat, rumah ibadah ini akan diratakan dan akan dibuat masjid karena akan jadi prasasti tempat Umar pertama kali sholat di Baitul Maqdis atau di Yerusalem. Lihat bagaimana toleransinya kita dari zaman Umar bin Khattab. Setelah itu kan ditaklukkan lagi oleh ketika dalam satu peperangan, perang salib ya, itu kan dikatakan Pak, bedanya ketika ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi nanti, ya, setelah dalam perang salib kan Baitul Maqdis kembali diambil. Sampai terakhir ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Maka Salahuddin Al-Ayyubi ini penaklukannya beda dengan yang ditaklukkan zaman dulu oleh bangsa Eropa. Oh, itu banjir darah, Pak. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi dalam Islam memang tidak diperbolehkan untuk membunuh anak-anak, wanita, ya. Sekarang apa yang kita lihat? Anak-anak, wanita semuanya dibunuh, Pak. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, gak ada sedikit pun anak kecil yang dibunuh. Itu dikawal, Pak. Dijamin keselamatannya. Bahkan yang mau pulang ke Eropa, itu dikawal sampai pelabuhan, pulang ke negaranya, tanpa satu pun yang dibunuh. Tuh. Ya. Makanya ketika mereka menaklukkan kembali Yerusalem, ya, itu panglimanya Zionis itu kan menginjak makamnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Bahkan mereka itu kan ketika masuk ke Baitul Maqdis Yerusalem, mereka berteriak, ya. Ini sebagai pembalasan Khaybar. Pembalasan Khaybar. Khaybar ini zaman Nabi dulu. Mereka kalah dalam perang Khaybar. Ya. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, ya, sedikit sejarah tentang Bani Israel. Ya. Mudah-mudahan kita saudara-saudara kita di Palestina Allah berikan keselamatan, ya. Sebagaimana tadi salat subuh imam kita membacakan qunut nazilah, ya, dan doa-doa agar kemudian Allah melindungi mereka. Saya kira itu kesempatan pagi hari ini kita bahas tentang bangsa Yahudi.